Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Zakia Triananda Bebuyuni. Saya adalah perwakilan dari kelompok 6 dengan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ali Kayani Revaza, yang kedua Cut Daifa, yang ketiga Rafli Ria Romida, yang keempat Lailatul Inayah, yang kelima Laili Rahmania Ayus Dikana, dan yang terakhir adalah saya sendiri yaitu Zakia Triananda Bebuyuni. Di sini kami memiliki sebuah video dengan judul Sistem Tata Surya. Baik, selamat menyaksikan video dari kami teman-teman semua. Teman-teman, pasti belum tahu kan apa aja sih isi planet yang ada dalam tata surya? Nah, planet yang ada dalam tata surya meliputi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dari 8 planet ini, Kak Kia akan menjelaskan satu persatu apa sih fungsi dari planet-planet itu. Nah, kita tunggu apa lagi? Ayo langsung nyimak fungsi dari planet itu. Nah, tadi kan kita udah mempelajari nih planet apa aja sih yang ada dalam tata surya. Nah, kali ini kita akan mempelajari sistem dalam tata surya. Tahu nggak sih apa itu sistem tata surya? Nah, kalau nggak tahu, nanti Kak Kia jelaskan deh. Nah, tata surya adalah semua benda yang ada di langit seperti kumpulan planet, meteor, atau objek lain yang mengorbit matahari, termasuk planet bumi tempat kita tinggal ya. Dari semua benda di langit tersebut, mereka membentuk sebuah sistem teratur dan matahari sebagai pusat tata surya kita. Oh iya, kenapa mereka semua mengorbit matahari? Lalu, kenapa sih matahari dijadikan sebagai pusat tata surya? Hal ini bukan tanpa alasan loh. Ternyata matahari memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan dengan bintang-bintang di galaksi Bima Sakti ini. Gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari membuat planet-planet dan benda lain mengorbitnya. Seperti yang kita ketahui juga bahwa setiap planet juga memiliki gaya gravitasi. Nah, karena matahari dan planet-planet lain memiliki gaya gravitasi, maka terjadilah gaya tarik-menarik di antara mereka, sehingga yang ada namanya rotasi dan revolusi. Seperti itu. Lalu, semakin dekat planet dengan matahari, maka mereka akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan planet yang jauh dari matahari. Nah, sekarang kita akan membahas sistem tata surya satu persatu. Hayu! Selain itu, matahari adalah salah satu bintang dari 100 miliar lebih bintang lainnya di galaksi Bima Sakti ini. Matahari ini terdiri dari zona dan lapisan. Bagian dalam matahari ada inti, yaitu zona radiasi dan zona konvektif. Sedangkan pada bagian atmosfer, matahari terdiri dari fotosfer, kromosfer, dan daerah transisi, serta korona. Nah, ini bukan coronavirus ya guys. Tadi kan kita udah tahu nih kalau kita sekarang akan membahas sistem tata surya satu persatu.
pertama yang akan kita bahas yaitu matahari. Matahari adalah pusat tata surya kita yang berupa bola gas panas karena ia termasuk bintang sehingga dapat memancarkan cahaya. Sejauh ini sih matahari adalah objek sekaligus bintang yang paling besar di antara tata surya kita. Dilansir dari space.com, sekitar 99,8% massa tata surya dipegang oleh matahari dan diameternya sekitar 109 kali diameter bumi. Kalau dibayangkan sih, sekitar 1 juta bumi bisa memuat di dalam matahari loh. Wah, kebayang kan gimana besarnya itu? Besar banget pokoknya. Yang kedua, dari sistem tata surya yaitu planet. Planet adalah benda langit yang tidak bisa memantulkan cahaya loh, karena ia bukan bintang. Namun, planet bisa memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Kalian udah tahu belum kalau planet dalam tata surya kita ada apa aja? Yep, planet dibedakan menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Pada penjelasan sebelumnya kan kita udah dikasih tahu nih kalau planet terbagi menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Baiklah, Kaki akan menjelaskan planet dalam terlebih dahulu. Planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari, seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Menurut International Astronomical Union 2006, sebuah benda langit dapat dikatakan planet apabila memenuhi syarat seperti berikut, yaitu harus mengorbit sebuah bintang. Kalau di tata surya kita itu adalah matahari ya. Lalu harus cukup besar untuk memiliki gaya gravitasi agar tetap bisa berada pada lintasan. Harus cukup besar agar gravitasinya dapat menyingkirkan benda lain yang berada di sekitar lintasannya. Kira-kira seperti apa ya planet itu? Nah, ini dia penjabaran dari masing-masing planet yang ada dalam tata surya disertai dengan ciri-cirinya. Planet pertama yang akan kita bahas yaitu Merkurius. Planet ini terletak paling dekat dengan matahari dan termasuk yang paling kecil di antara planet lainnya. Besarnya gak jauh beda dari bulan kita ya guys, karena paling dekat dengan matahari. Maka kebayangkan bagaimana sih suhu pada planet ini? Pasti panas banget. Lalu, Merkurius mengelilingi matahari setiap 88 hari di bumi. Wah, lama juga ya. Dan ternyata satu hari di Merkurius sama dengan 59 hari di bumi loh. Nih, langsung aja deh aku kasih tahu ciri-ciri dari planet Merkurius. Ciri-ciri yang pertama yaitu planet terkecil dan terdekat dari matahari, yaitu
18 kali lebih besar dari bumi. Yang kedua, atmosfernya sangat tipis dan diklasifikasikan ke dalam exosphere oleh para ilmuwan. Yang ketiga, memiliki suhu 426,7 derajat Celcius pada bagian yang menghadap matahari dan min 173 derajat Celcius pada bagian yang membelakangi matahari. Yang keempat, planet yang berwarna abu-abu. Yang kelima, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari. Yang keenam, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. Yang ketujuh, memiliki diameter 4.873 km. Planet selanjutnya adalah Venus. Kalian pernah dengar nggak tentang bintang kejora? Itu merupakan salah satu julukan dari planet Venus. Planet ini biasa terlihat dari bumi pada sore hari loh guys. Terlihat seperti bintang, tapi tidak kelap-kelip. Namun, atmosfer pada planet Venus ini bisa dikategorikan dalam kategori beracun loh. Karena diisi dengan karbon dioksida dan diselimuti oleh awan tebal berwarna kuning yang mengandung asam sulfat. Awan tersebut membuat panas terperangkap di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan efek rumah kaca berlebihan. Itulah mengapa meskipun Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari, namun Venus yang memiliki suhu paling panas di antara planet lainnya. Langsung aja kita masuk pada ciri-ciri planet Venus. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dijuluki sebagai bintang fajar, bintang sore, dan bintang kejora. Yang kedua, planet kedua di tata surya setelah Merkurius. Yang ketiga, planet terpanas di tata surya dengan suhu 463 derajat Celcius. Yang keempat, arah rotasinya berbeda dari planet lainnya atau bisa dikategorikan dalam berlawanan arah. Yang kelima, memiliki jarak lebih dari 67 juta mil atau 108 juta kilometer dari matahari. Yang keenam, planet yang berwarna putih kekuningan. Yang ketujuh, memiliki atmosfer yang tebal dan sebagian besar terdiri dari asam sulfat dan karbon dioksida. Dan kedelapan, satu hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Hal ini karena rotasi Venus yang berputar terbalik dari planet lainnya. Sehingga matahari terbit di Venus bukan berarti di timur, melainkan dari arah barat, sedangkan terbenam dari arah timur. Planet ketiga dari tata surya adalah Bumi. Yap, tempat kita tinggal, dan merupakan satu-satunya planet di tata surya yang menampung makhluk hidup. Berikut ini adalah ciri-ciri dari planet Bumi. Yang pertama, atmosfer terdiri dari nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Yang kedua, atmosfer bumi terlindung dari meteoroid. Yang ketiga, memiliki kondisi yang ramah bagi makhluk hidup dan satu-satunya planet di tata surya yang menampung makhluk hidup. Yang keempat, permukaannya terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Yang kelima, berwarna biru kehijauan. Yang keenam, memiliki jarak 93 juta mil atau 150 juta kilometer dari matahari. Yang ketujuh, memiliki satu buah satelit yaitu bulan. Yang kedelapan, satu hari di bumi sekitar 24 jam dan satu tahun di bumi sekitar 365 hari. Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu bumi tidak memiliki cincin.
Selanjutnya adalah Mars. Planet ini dijuluki sebagai planet merah. Mars merupakan planet di urutan keempat dalam tata surya. Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, dingin, berdebu, padang pasir. Lalu, planet Mars juga dikenal dengan gunung berapinya yang besar dan lembah yang dalam loh. Bahkan, planet ini merupakan planet yang paling sering terjadi badai angin dibandingkan dengan planet lainnya. Dan ciri-ciri dari planet Mars yaitu yang pertama, dijuluki sebagai planet merah. Yang kedua, memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan karena berasal dari oksida besi. Yang ketiga, komposisi atmosfernya antara lain karbon dioksida, nitrogen, argon, oksigen, dan uap air. Yang keempat, jarak antara planet Mars dengan matahari sekitar 228 juta kilometer atau 140 juta mil. Yang kelima, planet Mars memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Yang keenam, Mars tidak memiliki cincin. Yang ketujuh, suhu planet Mars antara minus 113 sampai 0 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan membahas tentang planet Jupiter. Planet ini termasuk dalam planet luar matahari dan yang terbesar di tata surya kita loh. Kalau dibandingkan Bumi dengan Jupiter, misalnya nih, Bumi berukuran anggur, sedangkan Jupiter akan berukuran seperti bola basket. Jupiter merupakan planet yang dingin dan awalnya terbentuk dari amonia dan air. Berikut adalah ciri-ciri planet Jupiter. Yang pertama, planet terbesar di tata surya. Yang kedua, warna permukaannya tampak berlapis-lapis dengan komposisi warna orange dan putih. Hal ini disebabkan oleh badai besar yang berputar di atmosfernya. Yang ketiga, atmosfernya terdiri dari heterogen, helium, metana, amonia, dan es air. Yang keempat, diameter planetnya sekitar 14.890 km. Yang kelima, jarak dari matahari adalah 778 juta kilometer atau 484 juta mil. Yang keenam, memiliki satelit sebanyak yaitu 75 satelit. Yang selanjutnya yaitu planet Saturnus. Planet yang satu ini adalah planet yang paling unik loh guys. Meskipun bukan satu-satunya planet yang memiliki cincin, tapi cincin Saturnus lah yang paling cantik. Cincin ini merupakan gumpalan es yang melayang dan mengorbit planet Saturnus dalam pita tipis yang tebalnya hanya 1 mil. Ciri-ciri dari planet Saturnus antara lain adalah yang pertama, memiliki cincin yang mengorbit planetnya. Yang kedua, permukaannya berwarna kuning pucat. Yang ketiga, jaraknya matahari sejauh 1,4 miliar kilometer atau 886 juta mil. Yang keempat, memiliki diameter sebesar 116.463 km. Yang keenam, satelit yang memiliki adalah sebanyak 83 buah atau 53 sudah dipastikan dan 29 lainnya masih dalam tahap konferensi. Kali ini yang akan kita bahas adalah planet Uranus. Planet Uranus adalah planet yang pertama kali ditemukan dengan menggunakan teleskop loh. Meskipun planet ini berada pada urutan ke-7 di dalam tata surya, tetapi
Planet Uranus adalah planet yang paling dingin loh di antara planet lainnya. Dan planet ini memiliki ukuran 4 kali lebih besar dari bumi loh guys. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari planet Uranus. Yang pertama, planet dengan suhu terendah yaitu minus 224 derajat Celcius. Yang kedua, memiliki satelit sebanyak 27 buah. Yang ketiga, diameter planetnya sebesar 50.724 km. Yang keempat, berwarna biru muda. Yang kelima, memiliki cincin redup vertikal. Yang keenam, berputar pada poros sejajar orbitnya. Yang ketujuh, atmosfernya terdiri dari matena, inti padat, matena beku. Yang kedelapan, jarak Uranus ke matahari sejauh 1,8 miliar mil atau 2,9 miliar kilometer. Yang kesembilan, Uranus membutuhkan 17 jam di bumi untuk berotasi pada porosnya dan membutuhkan 84 tahun bumi untuk mengorbit matahari. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu planet Neptunus. Kita udah membahas nih planet Neptunus yang merupakan dalam tata surya yang paling jauh dari matahari loh guys. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari planet Neptunus dan revolusi bumi. Yang pertama, jarak planet dengan matahari sejauh kan apa sih yang dimaksud dengan rotasi bumi dan revolusi 2,8 miliar mil. Kalau kalian penasaran, ayo kita simak videonya bareng-bareng ya. 16 jam bumi dan 1 tahun di Neptunus sama dengan 163 tahun di bumi. Yang ketiga, suhu permukaannya adalah minus 214 derajat Celcius. Yang keempat, berwarna biru. Yang kelima, diameternya planetnya adalah 49.530 km. Yang keenam, memiliki 8 buah satelit antara lain Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kita semua tahu kalau dalam sehari ada 24 jam, ada siang dan ada malam. Namun, ternyata waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya menurut spaceplace.nasa.gov adalah 23 jam, 56 menit, dan 4,09 detik loh. Matahari juga tetap berada di tempatnya, tetapi bumi yang berputar. Bumi yang berputar pada porosnya membuat bagian pada bumi menghadap matahari mengalami waktu siang, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Perbedaan siang dan malam itu termasuk dari salah satu dampak rotasi bumi. Dampak lainnya adalah gerak semu harian matahari, pembelokan arah angin dan arus laut, serta perbedaan percepatan gravitasi bumi. Selanjutnya yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, kalau waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari adalah 363,26 hari, maka saat berevolusi, bumi bisa saja terletak di apotema atau hipotema.
Wah, apa sih itu apotema dan hipotema? Nah, apotema adalah titik terjauh bumi dengan matahari. Sedangkan hipotema adalah titik terdekat bumi dengan matahari. Kalau diibaratkan, kamu sama doi, ketika kamu lagi dekat-dekat sama doi, itu disebut dengan apotema. Oh iya, kalian tahu kan kalau ada belahan bumi lainnya yang memiliki waktu siang lebih lama dibandingkan kita. Hal ini dikarenakan revolusi dan sumbu bumi terletak pada kemiringan 23,5. Itulah yang membuat adanya perbedaan lama, siang, dan malam. Selain perbedaan lama waktu malam dan siang, dampak lainnya dari adanya revolusi bumi terhadap matahari adalah perbedaan musim, gerhana matahari, dan gerhana bulan, gerak semu tahunan matahari, dan perubahan penampakan rasi bintang. Nah, tadi kan kita udah belajar nih, apa aja sih planet yang terdapat dalam tata surya. Lalu sistem tata surya, rotasi bumi, dan revolusi bumi. Selanjutnya, kita akan mengerjakan kuis yang sudah diberikan. Ayo, tadi udah belajar, pasti bisa mengerjakan. Soalnya tidak sulit kok kalau kalian belajar sih. Semangat! Baik, untuk kata penutup pada video kali ini adalah belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itulah sangat berbahaya. Dari I.R. Soekarno. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.